Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, keimanan dan Islam sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid ini guna melaksanakan salat Isya dan tarawih secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salawat tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini malam yang ke-11 ke-12 ya, kalau tidak salah. Malam ke-12. Jadi kita masih tetap bertahan untuk melaksanakan sholat Isya dan tarawih di momen bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan pendidikan untuk kita, bulan kesabaran. Mengapa dikatakan bulan pendidikan? Karena di bulan Ramadan ini kita diberi dalam satu bulan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kebiasaan hidup kita. Salah satu ibadah yaitu sholat yang mungkin dalam satu tahun 11 bulan kita lalai karena dengan kesibukan urusan dunia, maka perlahan-lahan ibadah kita terkikis. Yang tadinya di 11 bulan lalu kita taat beribadah, karena setelah dari bulan Ramadan tahun lalu kita begitu giat memenuhi masjid-masjid, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, dan juga ibadah lainnya dalam bulan Ramadan. Dan di dalam 11 bulan setelah menyambut bulan Ramadan ini, kita perlahan-lahan yang tadinya rajin ke masjid karena kesibukan dunia dengan urusan ke sawah, ke kantor, dan urusan lainnya, ada yang ke laut misalnya, ada yang urusan dagang, sehingga menyebabkan kita lupa dengan salah satu ibadah wajib yaitu sholat 5 waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu bulan ini untuk kita merefleksi diri, untuk merubah kebiasaan hidup kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuannya adalah supaya kita kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan tarawih yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keutamaan di bulan puasa ini. Yang pertama yaitu bulan ampunan dosa. Seperti yang pernah dijelaskan oleh kultum-kultum sebelumnya, oleh ustaz-ustaz sebelumnya, bahwa dalam bulan Ramadan ini ada 3 fase yang harus kita lalui. Yang pertama, fase rahmat. Allah memberikan rahmat yang seluas-luasnya kepada kita. Di fase rahmat ini kita berlomba-lomba untuk kembali ke masjid. Hampir di semua masjid penuh dengan jamaah. Semangatnya luar biasa di fase-fase awal. Ketika masuk di fase kedua,
fase maghfirah, fase pengampunan, kita sudah mulai kendur. Seharusnya di fase ini kita harus lebih tingkatkan lagi, lebih giat lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang itulah manusia. Kadang karena kesibukan di bulan Ramadan ini, perlahan-lahan kita mulai kurang. Di sini kita sudah bisa tahu seberapa besar keimanan kita atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan memasuki fase yang ketiga, yaitu fase bebasan dari api neraka, itkun minan nar. Dan di fase ini mudah-mudahan kita bisa sampai ke fase akhir. Keutamaan lain di bulan Ramadan yaitu kita mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasalah untukku, maka aku yang akan membalasnya. Di sini Allah mengatakan bahwa puasa ini lebih sangat dekat, karena tidak semua orang tahu kita berpuasa. Hanya kita dan Allah saja. Sekalipun kita mungkin di rumah bersama istri, bersama keluarga, mungkin tadi pagi kita sahur sama-sama, tapi ketika keluar dari rumah, kita ke pasar, sampai di atas mungkin panas, kita singgah minum es, kemudian pulang ke rumah, kita bilang kita puasa, buka sama-sama. Tapi tidak bagi Allah, karena Allah yang lebih tahu, karena puasa ini adalah hal privasi, lebih rahasia. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan lain, puasa ini dapat melipat gandakan pahala kita dari 70 sampai dengan 700 kali lipat. Jadi sangat rugi ketika di bulan Ramadan ini kita tidak melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah lain. Kemudian keutamaan lainnya, Allah mengatakan ketika kita berpuasa maka akan dijauhkan 70 tahun dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehari kita berpuasa dengan sungguh-sungguh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan neraka selama 70 tahun. Dan ini yang tanpa kita sadari, banyak yang tidak kita mengetahui hal ini. Kemudian keutamaan lain, orang yang berpuasa doanya mustajab. Di bulan ini kita bisa meminta atau memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta apa saja akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan lain dari bulan Ramadan, nanti ketika kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan masuk khusus di pintu surga yang namanya pintu Ar-Rayyan. Jadi di pintu ini ketika orang yang beriman sungguh-sungguh, orang yang taat, orang yang takwanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berbondong-bondong masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Dan bagi mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintunya akan ditutup dan tidak diizinkan masuk bersama orang-orang soleh. Keutamaan puasa yang lain, mendapatkan syafaat ketika puasa dan membaca Al-Quran. Di bulan puasa ini bulan pengampunan, bulan maghfirah, merupakan salah satu bulan diturunnya Al-Quran. Jadi kita diberikan kesempatan ketika di rumah siang, ibu-ibu daripada ngerumpi, lebih baik kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Karena tanpa kita sadari bahwa selama setahun Al-Quran hanya kita simpan saja di lemari. Kita tidak pernah pegang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran sampai Al-Quran itu berdebu. Tapi di bulan Ramadan ini kita kembali untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Insya Allah di yaumil akhir nanti Al-Quran ini akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu saja kultum singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.